Maka ini menunjukkan bahwa perdagangan yang kita tempati itu adalah merupakan sesuatu yang Allah menempatkan kita padanya. Artinya Allah merestui itu. Bila demikian halnya, jangan berpindah-pindah dari keadaan yang demikian. Apabila dalam perdagangan itu kita sulit mencari yang halal, bila dalam perdagangan itu kita seringkali melanggar hukum Allah, itu tandanya bahwa perdagangan itu bukan tempat kita. Nah, kita disuruh pindah dari tempat itu, mencari tempat lain yang bisa membuat kita istiqamah lurus. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan engkau pada kesibukan duniawi. Nah, di dalam hikmah-hikmah yang telah lewat itu disebutkan bahwa tandanya, alamatnya keadaan sekarang ini Allah yang menempatkannya, maka tandanya adalah kesibukan duniawi yang kita hadapi tidak membuat kita melanggar hukum Allah. Penghasilan yang halal mencukupi untuk kehidupan. Ini tandanya bahwa Allah menempatkan kita pada keadaan itu. Nah, contohnya, kita seorang pedagang. Apakah kita itu sudah sesuai jadi pedagang ini? Apakah kita jadi pedagang ini memang sudah itu yang ditempatkan Allah? Nah, apabila di dalam perdagangan itu kita mudah mencari yang halal untuk keperluan kita, dan di dalam perdagangan itu kita tidak melanggar hukum-hukum Allah, di dalam perdagangan itu tidak mengganggu wirid-wirid kita, baik itu wirid menuntut ilmu, baik itu wirid Al-Quran, baik itu wirid zikir, maka ini menunjukkan bahwa perdagangan yang kita tempati itu adalah merupakan sesuatu yang Allah menempatkan kita padanya. Artinya Allah merestui itu. Dan kita telah disebutkan dahulu, bila demikian halnya jangan berpindah-pindah dari keadaan yang demikian. Apabila dalam perdagangan itu kita sulit mencari yang halal, bila dalam perdagangan itu kita seringkali melanggar hukum Allah, bila dalam perdagangan itu kita seringkali meninggalkan wirid-wirid kita, itu tandanya bahwa perdagangan itu bukan tempat kita. Nah, kita disuruh pindah dari tempat itu, mencari tempat lain yang bisa membuat kita istiqamah lurus. Itu contoh perdagangan. Kita menduduki satu jabatan yang rendah, sedang, atau tinggi. Apakah kita menduduki jabatan ini direstui oleh Allah atau kada? Nah, tandanya apabila dalam menduduki jabatan itu kita tidak melanggar hukum Allah, gajinya cukup untuk menghidupi keluarga kita, memegang jabatan itu tidak membuat kita lalai daripada wirid-wirid kita, ini menunjukkan bahwa Allah merestui kita duduk dalam jabatan itu. Nah, tetapi apabila dalam jabatan itu kita tidak bisa lurus, dalam jabatan itu kita mesti melanggar hukum-hukum Allah, atau dalam jabatan itu kita seringkali meninggalkan wirid-wirid kita, ini menunjukkan bahwa Allah tidak merestui kita duduk dalam jabatan itu dan diperintahkan untuk pindah, cari pekerjaan yang tidak membuat kita lalai demikian. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menempatkan kita dalam satu pekerjaan.
artinya kita berdagang, rezeki yang halal, lancar. Hukum-hukum Allah kita kawa melaksanakan. Wirid-wirid ibadah kita kada terganggu. Nah, tetapi di dalam menghadapi itu hati kita mesti ada terganggu dengan usaha-usaha duniawi itu. Nah, kita berdagang pamannya, bujur aja kita berdagang ini nang halal kita kawa. Kadang melanggar hukum Allah kawa, pengajian-pengajian wirid-wirid kawa. Tetapi kadang-kadang hati kita ini masih terkait dengan pekerjaan kita. Nah, mungkin di antara kita ada yang sedang sembahyang berjamaah tiap 5 waktu, tapi hatinya mungkin waktu salat itu kada sembahyang, karena ada pekerjaan di luar. Mungkin ini bisa zikir 1000 sehari, Quran sekian juz, tetapi waktu membaca-baca itu mungkin hatinya di mana. Nah, ini yang dibicarakan oleh Imam Ahmad bin Athaillah dalam hikmah yang ke-23 ini. Kita sudah lurus zahir kita, dalam usaha ini kita sudah lurus. Yang halal dengan mudah kita dapatkan, hukum Allah kita jalankan, wirid kita laksanakan, tinggal bagaimana hati kita. Nah, la tataraqqab paragal aghyar, jangan engkau menunggu lapangnya hati daripada yang mengganggu itu. Sembahyang sudah kawa rajin, baca Quran sudah kawa rajin, tapi perkara kehusuannya ini kada mikirakan. Oh, kayak aja husu kada kawat lu, wah ini masih berdagang lagi. Nah, jangan menunggu itu, maksudnya jangan menunggu itu. Aku membaca Quran kada kawa husu karena hatiku masih ke usahaku, hatiku masih ke perkebunanku, hatiku masih ke ini. Kayaknya mau aku ambil bakabun karena kawa aku membaca Quran tuh husu. Nah, jangan menunggu itu. La tataraqqab paragal aghyar, jangan kaulah menunggu akan lapangnya hati daripada yang mengganggu. Fajahid qalbaka bil muraqabah, maka usahakanlah dengan sungguh-sungguh hati engkau itu muraqabah. Usahakanlah sungguh-sungguh hati engkau itu muraqabah, supaya engkau tidak lupa daripada Allah. Dan jangan kamu menunggu lapangnya kesibukan daripada yang demikian, maka keluputan akan engkau adanya muraqabah pada yang demikian keadaan yang Allah tempatkan engkau pada keadaan itu. Kita ini sudah beruntung, Allah beri usaha, sudah beruntung diberi Allah usaha nang bagus, nang halal, kada melanggar hukum Allah, pengajian rutin, wiridnya rutin, itu sudah keberuntungan. Tinggal lagi kita membiriskan hati kita agar hati kita ini selalu muraqabah. Nah, muraqabah itu bermacam-macam pengertian muraqabah, dari 1 sampai 6, 7 macam muraqabah. Namun yang dimaksud di sini yang paling inting dari sekian banyak tingkatan muraqabah itu adalah istisyarul abdi nazarallah ilaihi fi harakatihi wa sakanatihi wa sairi a'malihi zahira wa batina. Artinya merasakannya si hamba akan pandangan Allah kepadanya pada gerak diamnya dan sekalian perbuatannya lahir dan batin. Nah, ini jadi berdagang itu sudah bagus, gawian ini sudah bagus, tinggal lagi hati kita supaya selalu muraqabah. Artinya apa? Hati kita ini selalu merasakan bahwa kita ini diperhatikan Allah. Nah, kita merasakan bahwa kita ini selalu dilihat oleh Allah. Kita merasakan selalu diawasi oleh Allah. Nah, ini urusan hati. Walaupun kita berdagang, dalam menjalankan perdagangan itu kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah.
kita menimbang, kita mengukur, kita menakar, kita menjelaskan barang kepada pembeli, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu diawasi Allah, dilihat oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kamu, maka takutlah kamu kepada Allah. Jangankan gerak-gerik kita, apa yang dalam hati kita Allah tahu. Fahdharuh, maka takutlah kamu kepada Allah. Jangan sampai ada hati macam-macam, ada hati macam-macam. Allah mengetahui itu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Adakah dia tidak tahu bahwa Allah itu melihat? Allah Ta'ala itu melihat. Wa qala ta'ala, firman Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu atas kamu mengintai, mengawasi. Nah, jadi muraqabah ini merupakan af'alul qulub, merupakan perbuatan hati kita.